Politik Indonesia. Oke, jadi oh ya sebelumnya saya Agesta Wigendaru absen 18. Saya Jenazah Trias Kusuma absen 3. Saya Syifana Fazia Rahma absen 8. Oke, jadi materi pertama adalah latar belakang. Oke, GAPI atau Gabungan Politik Indonesia ini merupakan organisasi yang menjadi wadah sebuah organisasi atau partai politik di Indonesia pada masa Hindia Belanda. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 yang dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin dari Parindra. Oke, jadi GAPI ini berdiri karena berawal dari penolakan Belanda terhadap petisi Sutarjo pada tahun 1936. Nah, kegagalan petisi Sutarjo ini mendorong Muhammad Tamrin untuk kayak menyatukan partai-partai di Indonesia dalam bentuk organisasi kayak gitu. Nah, saat GAPI ini pas berdiri tuh isinya tuh ada Parindra, Gerindo, Persatuan Minasaha, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Paguyuban Pasundan, dan PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, partai-partai itu tuh walaupun dalam satu wadah, dalam GAPI itu, mereka tuh tetap berjalannya tuh sendiri-sendiri sesuai dengan program kerjanya masing-masing. Tapi kalau misalkan ada perselisihan atau cekcok-cekcok kayak gimana gitu, mereka tuh bakal ditengahi oleh GAPI. Nah, alasan lain terbentuknya GAPI ini karena munculnya paham fasisme yang pada saat itu mengkhawatirkan nasib demokrasi di Indonesia. Lalu ada tujuan GAPI. Nah, tujuan GAPI ada 3. 1. Menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintahan Indonesia. 2. Demokratisasi pemerintahan Indonesia. 3. Mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melawan perjuangan kemerdekaan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, GAPI mempunyai asas-asas yang mereka pegang gitu. Nah, asasnya juga ada 3. Yang pertama, hak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, persatuan aksi seluruh organisasi pergerakan Indonesia. Yang ketiga, persatuan nasional Indonesia yang berpedoman pada prinsip kerakyatan. Selanjutnya materi tokoh. Selanjutnya ada tokoh-tokoh. Yang pertama ada Muhammad Husni Tamrin. Pada tahun 1939, Muhammad Husni Tamrin ini terpilih menjadi salah satu pemimpin GAPI. Sosok Tamrin ini merupakan sosok yang terkenal di kalangan politis masa kolonial karena pada masa itu ia berani mengusulkan bendera merah putih untuk berkibar di berbagai sudut Nusantara. Hal ini membuat Belanda geram dan banyak memprotes atas usulan tersebut. Kemudian yang kedua ada Ratu Wilhelmina. Sebelum Indonesia menjadi negara, wilayah Indonesia itu pernah dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina naik tahta pada tahun 1890 saat usianya masih 10 tahun. Tahtanya itu diberi oleh ayahnya yang bernama Raja Willem III yang meninggal pada tanggal 20 November 1890. Pada usianya yang ke-20, Ratu Wilhelmina sudah menunjukkan kualitasnya. Ia menetapkan kebijakan politik etis yang membawa Indonesia pada kebangkitan nasional. Kemudian pada masa pemerintahannya banyak terjadi kerusuhan, mulai dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, krisis ekonomi di Eropa, sampai pergolakan Hindia Belanda Indonesia. Nah, selanjutnya materi perjuangan. Ya, ayo awal. Jadi pelaksanaan program GAPI secara konkret mulai terwujud dalam rapatnya pada tanggal 4 Juli 1939. Dalam rapat ini diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia.
Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1939. Pada pertengahan Desember 1939 diselenggarakan rapat umum di beberapa tempat dengan semboyan Indonesia berparlemen. Dalam setiap aksinya, GAPI mendesak pemerintahan agar membentuk parlemen yang dipilih oleh rakyat sebagai pengganti Volksraad dan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab. Kepada parlemen tersebut, tanggapan pemerintah kolonial Belanda baru dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1940 melalui Menteri Jajahan Walter yang menyatakan bahwa perkembangan dalam bidang jasmani dan rohani akan memerlukan tanggung jawab dalam bidang ketatanegaraan. Sikap pemerintah Belanda yang konservatif ternyata tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap Belanda. Bahkan ada keinginan umum untuk bekerja sama dalam menghadapi perang itu. Sebagai imbalan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Belanda, Gubernur Jenderal Jarda van Stackenburg-Stachauer menjanjikan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat pada tanggal 10 Mei 1941. Dalam pidatonya, Ratu Wilhelmina menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan suatu penyesuaiannya ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan kedudukan daerah seberang dalam struktur kerajaan Belanda. Tetapi masalah itu ditunda hingga Perang Dunia II selesai. Sikap menunda itu pun dipertahankan Belanda pada saat dilontarkan Piagam Atlantik oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat yaitu F.D. Roosevelt yang menjamin hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Satu-satunya hasil dari berbagai upaya kaum pergerakan melalui Dewan Rakyat adalah pembentukan Komisi Fishman pada Maret 1941. Karena kencah Perang Pasifik sudah sangat dekat, hasil Komisi Fishman tidak lagi berpengaruh terhadap perkembangan politik. Saat-saat terakhir pemerintahan Hindia Belanda diliputi oleh sikap rakyatnya yang apatis bercampur dengan tidak percaya lagi dan pada akhirnya berubah menjadi sikap anti-Belanda. Selanjutnya 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahayanya fasisme, di mana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Selanjutnya, GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia. Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya itu adalah Indonesia Raya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tuntunan Indonesia berparlemen. Keputusan yang lain yang penting diantaranya adalah penerapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI, namun tidak membawa hasil yang banyak karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia Kedua. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Inheims Militi dan memperketat izin mengadakan rapat. Gabungan Politik Indonesia menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda supaya negara Indonesia mempunyai Dewan Perwakilan atau parlemennya sendiri dalam membangun kepemerintahan di negaranya, sehingga GAPI mempunyai semboyan yang disebut sebagai Indonesia berparlemen. Oke, yang terakhir ada bubarnya GAPI. Tuntutan GAPI banyak tidak didengar oleh Belanda. Perjuangan GAPI berakhir pada saat keadaan Perang Dunia Kedua semakin genting. GAPI sudah tidak terdengar lagi setelah tahun 1941. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi GAPI itu dibentuk oleh Muhammad Husni Tamrin karena gagalnya petisi Sutarjo dan munculnya paham fasisme yang mengkhawatirkan demokrasi di Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh GAPI itu ada dua, ada Muhammad Husni Tamrin sama Ratu Wilhelmina.
Lalu aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta 1 Oktober 1939. Pada pertengahan Desember 1939 diselenggarakan rapat umum di beberapa tempat dengan semboyan Indonesia berparlemen. Dan GAPI sudah tidak terdengar lagi setelah tahun 1941. Oke. Terima kasih semuanya ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.